Shalom, ketemu lagi dalam renungan hari ini ya. Puji Tuhan, hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita itu anugerah ya. Dan kita tahu sebagai orang yang mengenal Tuhan Yesus, yang tahu Tuhan Yesus itu benar-benar nyata, masih berbicara, itu benar-benar anugerah bagi kita. Amin ya. Mari selama ada di muka bumi ini kita jadi orang-orang yang dapat memberikan jalan keluar atau solusi bagi orang lain, seperti yang dilakukan para murid dan para rasul Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepada para murid dan para rasul. Mari kita jadikan dunia ini lebih baik dengan apapun yang kita bisa. Amin ya. Itulah hakikatnya tujuan kita selama ada di muka bumi. Jadilah jalan keluar bagi diri kita, keluarga kita, atau orang-orang yang Tuhan titipkan melalui hidup kita, entah kita di dunia kerja, teman-teman dalam pergaulan kita, teman sekolah, atau dimanapun. Itu kesempatan kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tidak usah kita berpikir untuk melakukan sesuatu yang besar. Kalau kita diberi Tuhan kesempatan untuk melakukan yang besar, lakukanlah, berkaryalah. Tetapi semua hal yang besar itu diperlukan untuk melakukan langkah-langkah yang kecil. Amin ya. Biasakan itu dalam hidup kita. Jadilah solusi, jangan sumber masalah. Jadilah berkat, jangan jadi batu sandungan. Apapun. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang besar, maka mau dipakai Tuhan dalam sesuatu yang besar, lakukanlah hal-hal kecil dalam hidup kita dengan hati yang besar. Apa maksudnya hati yang besar? Untuk Tuhan, apapun itu ya. Asalkan mulut kita tidak jadi batu sandungan bagi orang lain, kelakuan kita tidak menjadi batu sandungan orang lain. Saat ada sesuatu masalah atau hal yang perlu dilakukan untuk memerlukan jalan keluar, pakai pikiran kita, pakai hati nurani kita, pakai tubuh kita, badan kita untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan jalan keluar. Lakukanlah hal-hal kecil dengan hati yang besar. Apa itu hati yang besar? Untuk Tuhan. Baru kita bisa dipakai Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar. Amin ya. Karena untuk melakukan hal-hal yang besar itu berarti nanti akan ada banyak orang yang dimana kalau kita tidak berlatih, melatih hati kita, pikiran kita untuk tidak ada kenajisan atau apapun, malah akan jadi batu sandungan nantinya. Akan ada timbul iri, dengki saat ada orang maju jadi iri. Padahal untuk hal besar kan harus maju, orang lain harus maju mengikuti kita. Tetapi kalau ada orang-orang yang hatinya itu tidak suka lihat ada orang maju atau mengalami suatu hal yang baik, bagaimana bisa dipakai Tuhan? Bagaimana bisa untuk melakukan sesuatu yang besar? Amin ya. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, lakukanlah hal-hal kecil dalam hidup kita dengan hati yang besar. Hati yang besar itu maksudnya untuk Tuhan tentunya. Amin ya. Biasakanlah itu. Amin ya. Lakukanlah hal-hal kecil apapun untuk orang tua kita, lakukan dengan hati yang besar untuk Tuhan. Saat kita melakukan sesuatu untuk teman kita, lakukan dengan hati yang besar. Hati yang besar itu maksudnya untuk Tuhan. Amin ya. Sehingga saat ada orang diberkati atau mendapatkan sesuatu berkat, tidak timbul iri, dengki, dan jadinya malah menjadi batu sandungan. Itu tidak mungkin bisa dipakai Tuhan untuk hal yang besar. Karena sekali lagi, untuk bisa menjadi dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar kan pastinya butuh orang-orang banyak yang harus dijaga. Kalau ada kenajisan di hati manusia, bagaimana bisa dipakai Tuhan? Karena nantinya banyak orang yang akan dititipkan untuk hal yang besar tersebut. Amin ya. Jadi sekali lagi, kalau mau dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, lakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar, dengan hati yang untuk Tuhan. Itu perlu dilatih. Dilatihnya kapan? Hari ini. Berapapun umur kita, latih hari ini. Dengan selalu ingat
untuk menyelaraskan dengan kehendak Tuhan. Tujuan manusia satu-satunya, tujuan kita ke surga, tidak ada yang lain. Kalau kita sudah tahu itu dan menjadi kebiasaan, orang merusak pun saat kita hilang ya, orang merasa hilang, kita tahu pasti Tuhan itu mencengkram kita, tidak akan pernah melepaskan kita. Karena untuk menjadi seperti itu, Tuhan sudah proses tentunya. Dia tidak akan pernah melepaskan orang-orang yang sudah diprosesnya. Apapun perkataan dunia, apapun yang dibuat dunia, yang dipenuhi dengan iri, dengki, kenajisan di mata Tuhan itu ya, Tuhan pasti akan menolongnya. Amin ya. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, mau dicintai Tuhan, lakukan hal-hal kecil dengan hati yang besar. Untuk Tuhan itu perlu dilatih setiap harinya. Semakin kecil kita memulainya itu semakin baik. Karena kenapa? Menjadi kebiasaan saat kita besar nanti. Amin ya. Jadi sekali lagi, kalau mau dipakai Tuhan, lakukan mulai hari ini sekecil apapun. Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita melakukan sesuatu untuk orang tua kita, didasarkan untuk Tuhan. Saat bekerja didasarkan untuk Tuhan. Saat bergaulan didasarkan untuk Tuhan. Maka Tuhan tidak akan pernah menyia-nyiakan orang-orang seperti itu. Karena saat ini sulit untuk mencari orang-orang yang mencintai Tuhan dengan benar. Tuhan tidak akan pernah melepaskan orang-orang seperti itu. Dan kita percaya Tuhan sudah menaruh rohnya di orang-orang seperti itu. Amin ya. Dan kita berharap setiap orang itu bisa dipakai dengan Tuhan. Dan kita ajari, apapun pengalaman kita yang kita bisa pakai, ceritakan. Amin ya. Untuk mau dipakai Tuhan hal-hal yang besar, latih mulai hari ini, berapapun umur kita. Lakukan sesuatu dengan hati yang besar. Untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, apapun itu. Itu perlu dilatih agar menjadi kebiasaan. Amin ya. Kita tahu di hari-hari yang jahat ini banyak orang yang bisa bahkan merancang-rancangan hal yang tidak baik. Tetapi asalkan kita tahu bahwa kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, jangan khawatir. Apapun yang akan terjadi, Tuhan yang akan menolong. Karena apa? Tuhan kita itu benar-benar nyata. Senyata itu, kalaupun ada orang yang jahat sekali, bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah dibayangkan manusia, ingat bahwa semuanya ada di kendali Tuhan. Manusia bisa melakukan apapun di dunia, tetapi nantinya tetap akan dipertanggungjawabkan ke Tuhan. Walaupun di dunia bisa lolos ya, dengan jalan apapun karena dia punya relasi banyak, uang banyak, tetapi sekali lagi, di mata Tuhan semua itu kan manusia sama ya. Walaupun di dunia relasi banyak, uang banyak, tetapi kalau sudah menggores hati Tuhan ya, karena menyakiti manusia lain, kan manusia itu berharga di mata Tuhan. Saat kita menyakiti manusia lain itu menggores hati Tuhan. Karena Tuhan tuh menyelamatkan manusia itu sampai mengirimkan bagian dirinya sendiri menjadi rupa seorang anak, taruh rohnya sendiri di kandungan seorang perawan yang bernama Maria. Jadi sekali lagi, kalau kita mau dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, mulai hari ini lakukan sesuatu tujuannya untuk Tuhan. Kalaupun tidak dapat sesuatu dari manusia, imani dapat dari Tuhan, dapat rohnya Tuhan, bagian dari dirinya Tuhan. Itu kan yang terpenting, perkenanan Tuhan. Kalaupun kita sudah ditakdirkan diberkati Tuhan, tetapi manusia selalu berusaha untuk menjegal kita atau apapun, jangan khawatir. Pada akhirnya nanti Tuhanlah yang akan kita temui. Amin ya.
Manusia sampai kapan sih punya tenaga? 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun. Jangan khawatir apapun, asalkan kita tahu bahwa kita tuh punya Tuhan yang nyata, masih berbicara. Surga neraka nyata, surga itu tempatnya manusia. Kita berfirman, bersaksi, apapun yang dilakukan manusia, kita kasih tahu saja bahwa mereka harusnya bertobat. Apapun yang dihakimi manusia karena perbuatan jahat mereka, jangan dipikirkan, asalkan bertobat. Mau diterima pertobatannya oleh Tuhan atau tidak, itu urusan belakangan, yang penting mau bertobat, gitu kan. Yang penting kita sudah beritakan itu, tetapi kita harus beritakan itu, amin ya, bahwa semuanya yang dilakukan manusia, sekecil apapun, bahkan rancangan-rancangan di hati manusia yang tidak kelihatan di dunia, nanti semuanya akan dibuka oleh Tuhan. Ini loh rancangan jahat kamu yang belum sempat kamu lakukan, yang kamu rancangkan untuk manusia lainnya, itu nanti semuanya akan digelar oleh Tuhan. Tuhan itu menghakimi sampai segitunya. Jadi jagalah hati, karena apa? Dari situ terpancar kehidupan. Kehidupan itu apa? Roh Kudus. Jaga hati kita, amin ya. Kita pasti rindu setiap orang dipakai Tuhan untuk hal-hal yang besar, tetapi dimulai dengan melakukan hal-hal yang kecil dengan hati yang besar untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Lakukan sekarang. Agar apa? Agar nanti saat Tuhan butuh, kita bisa dipakai Tuhan. Kan apa? Sudah persiapan, sudah dari kecil sampai dari detik ini melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kalau mau dipakai Tuhan, detik ini juga lakukan sesuatu dengan hati yang besar untuk Tuhan. Amin ya. Amin. Kita akan nyanyikan ya sebuah lagu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, buya namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan ya, di Galatia pasal yang ke-6, di perikop terakhir, di ayat 11 sampai 18 ya. Judul perikopnya peringatan dan salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha untuk memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Perikop terakhir, salam terakhir dan peringatan yang diberikan Paulus kepada jemaat Galatia. Paulus memperingatkan ya sekali lagi bahwa sunat atau tidak bersunat itu tidak
dipaksakan lagi saat ini ya, zaman gereja baru, zaman Tuhan Yesus. Karena apa? Saat itu dikatakan Paulus, mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Jadi saat itu Paulus dan teman-temannya dianiaya karena salah satunya mereka mengajarkan bahwa sunat atau tidak bersunat itu tidak penting lagi. Karena orang yang bersunat pun saat itu tidak melakukan hukum Taurat. Yang terpenting itu lahir baru. Amin ya. Jadi kita tahu saat zaman Musa, perjanjian lama, orang-orang itu diwajibkan untuk bersunat. Jadi saat ada pengajaran yang mengajarkan bahwa bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting lagi, karena yang bersunat pun tidak melakukan hukum Taurat, tetapi yang terpenting lahir baru. Tentu yang benar-benar memegang ajaran, seperti Paulus pernah berkata bahwa Paulus itu orang yang di sepantarannya itu paling menonjol, paling pintar, belajarnya paling rajin juga melaksanakan apa yang ada di hukum Taurat. Itu sampai mengejarkan orang-orang dari Tuhan Yesus. Karena apa? Karena itu ajaran nenek moyang mereka. Mereka memegang erat itu. Dan Paulus yang paling rajin itu sampai menyiksa agar mereka menyangkal imannya kepada Yesus Kristus. Sampai sebegitunya Saulus yang saat ini bernama Paulus ya. Karena Paulus benar-benar mempelajari kitab Taurat, kitab nenek moyang mereka, benar-benar mencintai, rajin melakukannya. Dan saat ada ajaran baru yang bahkan mereka sampai bilang tidak bersunat tidak apa-apa, Paulus tersinggung. Yang saat itu masih bernama Saulus, sampai mengejar-ngejar karena merasa ajaran itu melecehkan ajaran nenek moyang mereka. Sampai mengizinkan Stefanus dibunuh. Orang yang ada tanda-tanda Roh Kudus itu diizinkan oleh Saulus dirajam sampai mati. Saulus menyiksa orang-orang agar menyangkal. Seperti itu orang yang memegang ajarannya. Dan saat Saulus ya kemudian berganti nama Paulus, bertemu Tuhan, sikapnya berubah 180 derajat. Karena ada Roh Kudus, diajar oleh Tuhan. Amin ya. Itu yang dikeluarkan Paulus, memberikan peringatan sekali lagi. Orang-orang saat itu selain para murid dan para rasul mencari aman dengan memaksa orang untuk bersunat, menyebarkan Injil tetapi agar tidak disiksa. Mereka karena mau aman ya, mereka mau orang yang mengenal Tuhan Yesus itu tetap disunat. Padahal Petrus, Paulus itu tahu orang yang bersunat atau tidak bersunat. Saat Petrus berkhotbah, mereka semuanya mendapatkan lawatan Roh Kudus. Orang yang bersunat mendapatkan lawatan Roh Kudus, orang yang tidak bersunat pun mendapatkan lawatan Roh Kudus. Dan itu mereka harus saksikan bahwa yang tidak bersunat atau yang tidak bersunat ataupun yang bersunat sama-sama mendapatkan lawatan Roh Kudus. Yang penting mereka apa? Yang penting mereka itu lahir baru. Karena Paulus sendiri di sini mengatakan orang yang bersunat pun tidak melakukan hukum Taurat. Saat itu ada yang tidak melakukan hukum Taurat. Amin ya. Peringatan sekali lagi dari Paulus kepada jemaat Galatia. Kita akan renungkannya dari ayat di awal, bagaimana Paulus memberikan peringatan dan salamnya ya di perikop terakhir ini, surat kepada jemaat Galatia. Dikatakan di ayat 11, lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat
hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Seperti yang kita bahas sebelumnya. Ada orang-orang yang memberitakan Injil tetapi meminta atau berusaha memaksa, di sini dikatakan orang-orang untuk bersunat. Orang-orang Yunani ya, di luar Yahudi untuk bersunat agar mereka tidak dianiaya. Mereka cari aman dengan memaksa orang untuk bersunat. Padahal tidak bersunat atau bersunat pun sama-sama mendapatkan lawatan Roh Kudus. Yang penting lahir baru, yang penting menerima Tuhan. Dikatakan lagi di ayat 13, sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Paulus mengatakan ini, sebab mereka yang menyunatkan diri pun tidak memelihara hukum Taurat. Jadi yang terpenting itu melakukan hukum Taurat. Maksudnya tidak melakukan kejahatan ya. Itu yang terpenting. Tidak melakukan kejahatan yang ditulis dalam kitab Taurat tersebut. Itu yang terpenting. Jadi kalaupun bersunat tapi tetap melanggar hukum kan sama saja. Makanya Paulus menuliskan ini. Tetapi mereka yang menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat berberkah atas keadaanmu yang lahiriah. Itu orang-orang yang berusaha memaksa mereka bersunat. Itu hanya mau bermegah secara lahiriah saja. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Makanya Paulus tidak mau memaksa, karena memang mereka menjadi saksi mata bagaimana orang tidak bersunat pun mendapatkan lawatan Roh Kudus, dan mereka harus bersaksi mengenai hal itu. Yang bersunat atau tidak bersunat sama-sama mendapatkan lawatan Roh Kudus, dan mereka harus bermegah karena mereka tahu itu karena Tuhan Yesus Kristus, bukan karena bersunat atau tidak bersunat. Dan mereka harus memberitakannya. Amin ya. Semuanya karena salib Tuhan Yesus Kristus. Dan Paulus hanya mau bermegah oleh itu. Dan Paulus bersaksi, memang benar yang tidak bersunat pun mendapatkan lawatan Roh Kudus kok. Dan oleh karena itu mereka dianiaya. Paulus tentunya menyadari itu, karena Paulus dulu orang yang paling rajin di antara sepantarannya dalam mempelajari hukum Taurat dan bahkan mempraktekkannya. Tetapi kemudian saat dilawat Roh Kudus, Paulus sampai berani mengatakan, berani bersaksi, yang tidak bersunat pun mendapatkan lawatan Roh Kudus, bermegah di atas salib Tuhan Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Itu ya. Dikatakan di ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Kali lagi ya, bersunat atau tidak bersunat itu tidak ada artinya lagi. Yang terpenting ciptaan baru, lahir baru dalam Kristus Yesus. Sudahkah kita lahir baru? Itu yang terpenting. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Puji Tuhan, amin ya. Peringatan dan salam dari Paulus kepada jemaat Galatia, dan kiranya ini menguatkan kita. Yang terpenting itu ciptaan baru, yang terpenting kita tuh bermegah atas salib Tuhan Yesus. Amin ya. Dan biarlah kita semakin hari semakin mengerti isi hati Tuhan ini. Amin ya. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bersaksilah kemanapun kita dikirim, berfirmanlah kemanapun kita dikirim, agar dunia tahu Tuhan kita senyata itu. Tuhan kita tuh masih berbicara. Dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan di atas muka bumi ini. Terima kasih.
kasih kepada Tuhan Yesus ya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini mengalami sakit di tubuh kami, berikan kesembuhan, mujizat daripada-Mu, dan kami berdoa Tuhan, apapun di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang membutuhkan pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, berikan kami semuanya pekerjaan dan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, keluarga kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi yang seperti yang Kau mau. Dan biarlah apapun yang kami lakukan ini dapat mendekatkan diri kami lebih dekat lagi ke hadirat-Mu. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang merindu memiliki pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup yang daripada-Mu, yang takut Engkau, yang cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan berikan kami anak cucu yang daripada-Mu, yang benar-benar mau menjadi saluran berkat-Mu, yang rindu untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, yang mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti Dia mencintai Kau. Anak-anak cucu yang benar-benar rindu untuk melakukan apapun yang menjadi kehendak-Mu saja. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami masalah, beban hidup, pergumulan hidup, tantangan hidup, berikan kami semuanya jalan keluar-Mu, solusi-solusi masalah yang berbeda daripada-Mu, jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan yang daripada-Mu, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami. Biarlah Roh Kudus-Mu, mujizat-Mu, hadirat-Mu, Roh Kudus-Mu melimpah-limpah dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus, Kau bernyata berada. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.